Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada video perkuliahan Statistika Pendidikan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ukuran dispersi atau variabilitas. Sebelum kita membahas tentang apa itu ukuran dispersi atau variabilitas, kita coba perhatikan dua data ini. Ada data A dan data B. Apa yang kira-kira membedakan antara data A dan data B? Jika kita lihat, antara data A dan data B memiliki N yang sama, amatan yang sama. Jadi ada 5. Kemudian jika kita jumlahkan, maka jumlah dari data A dan data B sama-sama 150. Lalu ratanya adalah sama-sama 30. Kemudian modusnya dari data A dan data B tidak ada. Dan mediannya sama-sama 30. Jadi jika kita lihat dalam ukuran tendensi sentral, maka data A dan data B itu sama. Nah, lalu apa yang membedakan antara data A dan data B? Yang membedakan antara data A dan data B itu dilihat dari ukuran variabilitas atau ukuran dispersi. Apa itu ukuran dispersi atau variabilitas? Ukuran dispersi atau variabilitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Jadi kita akan lihat apa yang membedakan antara data A dan data B itu adalah dilihat dari ukuran dispersinya, kerenggangan datanya. Jika kita lihat di sini adalah kerapatan dan kerenggangan datanya. Oke, di dalam ukuran dispersi pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah simpangan rata-rata, yang kedua adalah variansi, yang ketiga adalah simpangan baku, yang keempat adalah kesalahan baku. Simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari nilai rata-ratanya. Jadi kita melihat simpangan rata-ratanya. Nah, maka rumus utama dalam simpangan adalah nilai kita dikurangi dengan rata-rata, sehingga di dalam variabilitas kita perlu mencari rata-rata sebagai nilai pusat. Sehingga inilah nilai pusatnya. Nah, kita ambil contoh di sini. Ada 8 data. 5, 10, 8 dan seterusnya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah dari data ini berapa rata-rata simpangannya, simpangan rata-ratanya berapa. Yang harus kita lakukan adalah mengurangi nilai itu dengan rata-rata, di mana kita ketahui setelah kita hitung rata-ratanya adalah 10. Maka kita masukkan 5 dikurangi 10 minus 5, 10 kurangi 10 0 dan seterusnya masih ke bawah. Kemudian di sini kita buat nilai absolutnya, artinya nilai itu kita positifkan semua. Jadi 5, 0, yang tadinya minus 2 menjadi 2, minus 3 menjadi 3 dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan, ketemunya 20. Nah, kemudian simpangan rata-rata adalah 20 dibagi 8, karena di sini ada 8 amatan. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah 2,8. Lalu bagaimana jika data itu data berkelompok? Kita ambil contoh, jika data itu berkelompok, maka kita akan buat seperti ini. Yang pertama jelas ada kelas intervalnya, kemudian ada nilai tengahnya, kelasnya ada intervalnya, nilai tengahnya berapa, kemudian XI, nilai tengah dikurangi rata-rata. Setelah kita hitung, rata-ratanya ketemu 80,65, sehingga 62,5 dikurangi 80,65, 68,5 dikurangi 80,65 dan seterusnya, ketemunya sekian. Kemudian nilai itu kita buat menjadi nilai yang absolut, menjadi nilai positif semua. Kemudian nilai itu kita kalikan dengan frekuensi, sehingga 18,15 dikalikan 15 ketemu sekian, 12,15 dikalikan 10 ketemu sekian dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian nanti kita jumlahkan. Nah, sehingga simpangan rata-ratanya adalah 889,5 dibagi 80, ketemu 11,029. Ini adalah simpangan rata-ratanya. Nah, kemudian di dalam variabilitas kita juga membahas ada yang namanya variansi. Apa itu variansi? Jika dalam suatu data variansinya itu 0,
maka menunjukkan bahwa semua nilai itu identik. Karena dalam variabilitas kita melihat bagaimana keragaman data. Jadi dalam satu rentang data maka berapa keragamannya, bagaimana keragamannya. Nah, variansi itu melihat bagaimana keragaman data itu. Jika variansinya 0 maka dapat dikatakan data itu identik. 10 maka 10 semua. Nah, variansi yang kecil ini menunjukkan bahwa titik data itu cenderung sangat dekat dengan min. Artinya rentang atau jarak data satu dengan data yang lainnya itu berdekatan. Sebaliknya, variansi yang tinggi menunjukkan bahwa titik data sangat tersebar dari min dan dari satu sama yang lainnya. Nah, di sini kita lihat ada variansi untuk populasi, di mana lambangnya itu adalah seperti ini. Kemudian ada variansi untuk sampel. Yang membedakan adalah jika untuk populasi penyebutnya itu adalah N, maka untuk sampel penyebutnya adalah N-1. Jadi yang membedakan adalah jika untuk populasi N penyebutnya, maka untuk sampel N-1. Nah, ini adalah var P itu biasanya kita gunakan untuk menghitung di Excel. Kemudian var S kita gunakan untuk menghitung di Excel untuk variansi sampel. Kita ambil contoh seperti ini. Dari data ini berapa variansinya? Maka ini adalah X min X bar. Kita ambil contoh di sini X min X bar. Sama seperti yang tadi, X min X bar bedanya, jika yang tadi nilai itu kita absolutkan, maka yang ini nilai itu kita kuadratkan. Jadi 5 dikurangi 10, min 5, 10 dikurangi 10, 0, 8 dikurangi 10, min 2, dan seterusnya. Kemudian nilai ini kita kuadratkan, min 5 kita kuadratkan 25, 0 kuadratkan 0, min 2 kita kuadratkan 4, dan seterusnya. Nah, setelah itu nilai X min X bar itu kita jumlahkan, ketemunya 82. Nah, jika variansi itu adalah variansi populasi, maka 82 dibagi 8 ketemu 10,25. Jika variansi itu adalah untuk sampel, maka 82 dibagi 7, 8 min 1 ketemunya 11,71. Kemudian jika data itu adalah data berkelompok, maka yang harus kita lakukan pertama adalah mencari nilai tengah. Setelah itu, nilai tengah itu kita kurangkan dengan rata-rata, sehingga yang harus kita cari itu adalah rata-ratanya. Jadi variansi itu kuncinya adalah mencari rata-rata terlebih dahulu. Jadi 62,5 dikurangi rata-rata berapa, sudah ketemu, kemudian kita kuadratkan. Jadi minus 18,5 kuadrat dan seterusnya. Lalu kemudian kuadrat itu, X min X bar kuadrat itu kita kalikan dengan frekuensi. Jadi 329,42 dikali 15, begitu seterusnya sampai ke bawah, maka ketemu 13.030,20. Nah, lalu variansi untuk populasi adalah 13.030 dibagi 80, ketemunya 162,87. Kemudian untuk sampel maka variansinya adalah 13.030 dibagi 79, ketemunya 164,93. Nah, jadi ini kira-kira bagaimana cara menghitung variansi baik itu untuk populasi maupun untuk sampel, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Kemudian yang kita lakukan di dalam variabilitas adalah menghitung simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah simpangan yang merupakan cerminan dari rata-rata penyimpangan data dari min. Jadi simpangan baku ini dapat menggambarkan seberapa jauh bervariasinya data. Nah, caranya sangat sederhana. Simpangan baku itu adalah sebenarnya akar dari variansi. Jadi kuncinya kita harus menemukan dulu variansi. Jadi jika variansi itu kita akar, maka itu sudah menjadi simpangan baku. Jadi sesederhana itu. Nah, jika nilai simpangan baku itu jauh lebih besar dibandingkan nilai min, maka nilai min merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Jadi nanti kita lihat jika simpangan bakunya itu lebih besar daripada min, maka minnya itu
min yang tidak bagus atau min yang buruk. Bisa jadi ada nilai ekstrim atau nilai yang sangat tinggi atau nilai yang sangat rendah. Kemudian di dalam variabilitas kita juga membahas tentang kesalahan baku atau standar error. Standar error ini merupakan nilai yang mengukur seberapa tepat nilai min yang kita peroleh. Jadi standar error ini dapat menunjukkan bagaimana tingkat fluktuasi dari penduga atau statistik. Biasanya kita gunakan untuk ukuran sampel. Jadi standar error itu dapat juga untuk menginterpretasikan seberapa akurat penduga dalam menduga parameter. Jadi rumusnya sederhana. Lagi-lagi standar error yang pertama kita menggunakan variansi dibagi N di akar atau standar deviasi dibagi akar N. Jadi ini sangat sederhana ketika kita menggunakan atau mencari standar baku. Jadi kiranya ini apa yang bisa kita jelaskan pada video kesempatan kali ini. Jadi kita sudah membahas tentang apa itu simpangan rata-rata, apa itu variansi, apa itu simpangan baku, dan apa itu kesalahan baku. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.